Tes. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang dan atau membahas manajemen proyek TI pada pertemuan yang ketiga. Next, agenda kali ini ada 9 agenda, diantaranya yang pertama adalah tentang project influence, yang kedua IF dan OPA, yang ketiga project in organizations, yang keempat PMO, yang kelima roles and responsibilities, yang keenam adalah project manager competence, yang ketujuh type of power, yang kedelapan leadership dan management, yang ke-9 leadership style. Yang pertama kita akan bahas adalah project influence. Project influence dalam artian ya hal-hal yang mempengaruhi project. Pada kali ini kita akan bahas tentang ini dan kita lihat definisinya. Project operates di dalam sebuah lingkungan atau environment yang bisa mengakibatkan berpengaruhnya terhadap project itu baik yang favorable, baik yang berupa hal yang bisa mempercepat maupun akan berdampak kurang baik terhadap proyek tersebut. Di dalam lingkaran ini kita ketahui bahwa ada project, lalu yang berpengaruh terhadapnya ada organizations dan enterprise, lalu yang lingkaran yang luarnya ada government, industry, market, and environment. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang EF atau Enterprise Environmental Factor. EF merefer terhadap sebuah kondisi ataupun hal yang di under control, yang tidak dikontrol oleh seorang project team, dan hal itu berpengaruh terhadap constraint yang berhubungan terhadap project. Dan EF ini ada yang berpengaruh terhadap eksternal kepada project dan akan menjadikannya internal maupun eksternal terhadap organisasi pengaruhnya. IF bisa datang dari internal organisasi, diantaranya yaitu organizational culture, structure, dan governance geographic. Ada distribution or facilities and resources. Yang ketiga ada infrastructure. Yang keempat ada information technology software. Yang selanjutnya ada resource availability. Yang terakhir adalah employee capability. Sedangkan EF atau Enterprise Environmental Factor yang berasal dari eksternal, diantaranya ada marketplace condition dan financial considerations ataupun kondisi dari pasar. Yang selanjutnya ada social culture yang berpengaruh terhadap isu dan terhadap legal aspek restriction. Yang selanjutnya terutama legal restriction-nya. Yang selanjutnya ada commercial database, lalu ada academic research, dan government or industry standard, lalu ada physical environmental element. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang OPA. Sebelumnya kita bahas tentang IF, yaitu environmental enterprise factor, lalu yang ini lebih ke OPA, organizational process asset. OPA adalah planning, proses, policy, prosedur, dan knowledge atau pengetahuan yang berbasiskan secara spesifik untuk dan bisa digunakan untuk memperform suatu organisasi dan berpengaruh terhadap manajemen dari proyek tersebut. Secara simpelnya, OPA ini berisi di antaranya proses, policy, prosedur, dan organizational knowledge base. Lalu selanjutnya kita bahas tentang organizational system. Organizational system yaitu adalah hal di luar dari project structure, di mana organizational system yang berpengaruh dan mempengaruhi dan mendrive dari project tersebut, yaitu dia berfungsi sebagai untuk memprovide structure dan governance atau tata kelola, lalu dia yang memiliki permissions terhadap hal sesuatu, yaitu approval pasti meminta kepada organizational system, lalu ada work authorizations, lalu ada employee discipline karena berhubungan dengan human resources atau human capital, lalu yang terakhir ada defined by organization management. Selanjutnya kita akan bahas tentang organizational system dynamics. Relationship secara organizational system itu
ada hubungannya di antara departemen, project maupun manajemen dengan pegawainya atau karyawan. Lalu ada birokrasi atau birokrat ataupun proses terhadap manajemen tersebut. Lalu di dalamnya ada politik atau office politik dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang governance framework atau kerangka dari tata kelola. Governance is the framework within which authority is exercised in organization. Jadi tata kelola ada dalam, jadi governance framework ini, kerangka tata kelola ini yang memiliki otoritas untuk menjalankan dari organisasi. Jadi kerangka ini diantaranya ada rules, policy, prosedur, norma, sistem, proses, dan lain-lain. Governance framework dapat berpengaruh apabila objektif terhadap organisasi telah diset dan achieve, lalu ada risk is monitor dan assessed, lalu yang terakhir ada performance yang dioptimalisasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen elemen. The governance framework is performed through management element, which are the component that compromise the key function or principle of general management in the organizations. Jadi governance framework ini ataupun kerangka tata kelola ini adalah untuk memperform dari seluruh manajemen elemen yang ada di organisasi tersebut, diantaranya komponen-komponen yang merupakan key function atau prinsipal ataupun manajemen di dalamnya yang ada di dalam organisasi. Dan performance of this management element are assigned to selected individual yang khusus kepada individual tertentu yang ada di organisasi, dan individual tersebut may perform the not function within various organizational structure. Dan ini memiliki fungsi yang khusus untuk dari berbagai organisasi perusahaan. Jadi berbeda-beda tetap untuk manajemen elemen yang berpengaruh terhadap proyek dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan manajemen elemen ini key function dan principle general management diantaranya adalah sebagai berikut, seperti division work, work authorizations, responsibility to work, discipline or action, unity of command, unity directions, general goal, organization take precedent over individual goal, paid fairly, diantaranya untuk mengoptimalkan use resources, clear communications, right material, and the right person to the right job at the right time, fair and equal treatment, ada safety, optimal moral, clear security of work positions, open contributions. Sedangkan organizational structure factor, faktor-faktor yang ada di dalam organisasi struktur diantaranya objektif organization objective alignment, ada structure by capabilities, control efficiency and effectiveness, escalation of decision, scope of authority, simplicity of design, simplicity dan delegation capability, akuntabilitas, tanggung jawab, lalu ada proses adaptif, efisien, cost, dan physical location untuk tempat di mana organisasi tersebut dijalankan, dan ada clear communications. Itu yang penting dalam sebuah organisasi structure. Lalu tipe-tipe dari organisasi structure berdasarkan project management body of knowledge panduan pada halaman 47 untuk melihat perbandingan antara struktur organisasi, diantaranya organic or simple, functional, centralized, multidivisional, weak metric, balance metric, strong metric. Yang ketujuh ada project oriented, composite or hybrid, 8 virtual, lalu 9 hybrid, dan 10 ada PMO structure. Nah, pada terakhir itu kita mendengar ada istilah namanya PMO. Apa itu PMO? PMO adalah management structure yang menstandarize dari project related department yang berhubungan dengan project yang merupakan tata kelola untuk sebuah proses dan memfasilitasi terhadap resources, metodologi, tools, dan teknik dari project terhadap organisasi tersebut. Kurang lebih PMO ini lebih ke bridging antara project oriented dengan organisasi tersebut.
PMO bisa berada di sebagai wakil direktur ataupun di leher dari seorang CEO. Mari kita lihat ada PMO untuk yang level di teknis, PMO kecil yaitu yang mengurus project-project, lalu ada program management office, lalu ada operation finance accounting, ada istilahnya PMO untuk yang level tinggi yaitu portfolio management office. Oke, next. Jenis-jenis dari PMO ini ada 3, ada supportive, controlling, directive. Apa itu PMO yang bersifat supportive? PMO yang bersifat supportive adalah untuk memprovide consultative role, supply template, training and best practice, lalu ada supply access to lesson learn, lalu degree of controlnya itu low, sedangkan untuk yang controlling ini lebih ke di tengah-tengah sifatnya tipe ini itu masih memprovide support, lalu require compliance to adapt PM framework, jadi tetap meminta dari compliance apa saja yang harus diadaptasi oleh seorang project manager agar sesuai dengan framework dengan metodologi yang sudah ditetapkan. Lalu mereka juga compliance terhadap template-template dokumen yang spesifik, form, dan lain sebagainya. Lalu ada degree of control is moderate. Degree controlnya itu moderate di tengah-tengah, dan untuk PMO yang lebih lanjut diantaranya directive dan controlling projectnya itu direct to managing the project. Lalu degree controlnya is high. Dan selanjutnya definition of project manager. Apa itu definisi dari seorang project manager? Jadi project manager adalah seseorang yang diassign untuk memperform dari organisasi untuk lead tim yang bertanggung jawab terhadap project objektif agar mencapai project objektif tersebut. Role dari project manager adalah berbeda dengan functional manager atau operation manager. Functional manager hanya fokus atau memprovide manajemen oversight untuk fungsional dari bisnis unit saja. Dan operation manager hanya bertanggung jawab untuk mengensure business operation agar berjalan dengan efisien. Lalu role and responsibility dari project manager diantaranya sebagai berikut. Responsible for managing the project to meet the project objective, itu yang pertama. Lalu define and manage project scope. Lalu selanjutnya ada develop and manage project schedule. Lalu develop and manage project budget. Lalu ada identify and manage project risk. Lalu ada acquire, develop, and manage untuk project team. Lalu yang terakhir kurang lebih yaitu mengidentifikasi dan memanage dari project-project stakeholder atau yang berhubungan dengan project tersebut. Lalu selanjutnya ada role and responsibility project sponsor, yaitu memprovide resource sumber daya dan supporting terhadap project tersebut. Biasanya primary promotor untuk project tersebut. Escalation path ini untuk eskalasi, proses untuk eskalasi jika terdapat isu yang berhubungan ataupun kontrol dari project manager, lalu melayani dari serving, bertugas atau berperan sebagai spokesperson, sebagai juru bicara untuk higher level management, lalu ensure the organization benefit untuk memastikan organisasi mendapatkan manfaat dari project yang telah terdeliver. Lalu role and responsibility dari project team adalah sebagai berikut. Untuk complete work required to deliver the project objective, untuk melengkapi pekerjaan yang telah ditetapkan untuk mendeliver project objektif sesuai target. Lalu untuk mengidentify stakeholder, requirement, constraint, dan asumsi. Lalu selanjutnya untuk membuat WBS, work breakdown structure. Lalu untuk berpartisipasi dalam mengestimasi cost dan time ataupun biaya dan waktu. Lalu selanjutnya untuk yang merekomendasikan perubahan terhadap proyek, lalu yang merekomendasikan dan melaksanakan terhadap adanya corrective action. Dan ini adalah Project Manager Competence atau PM Competence. Di antaranya triangle untuk Project Manager Competence, dia harus memiliki Technical Project Management, lalu ada Leadership, Strategic and Business Management.
kurang lebih ada 3, kita bisa singkat dengan STL atau Strategic and Business Management, Technical Project Management, dan yang hijau yaitu Strategy Leadership. Technical Project Management Skill, kita bahas satu persatu dari skill-skill Project Manager. Technical Project Skill berarti top Project Manager konsisten untuk mendemonstrasikan atau memperlihatkan beberapa critical key skill, diantaranya fokus terhadap critical skill teknik project management elemen untuk setiap project yang dia manage, menghubungkan baik itu tradisional dan agile tool, teknik dan metodologi terhadap setiap project, membuat rencana waktu keseluruhan dan memprioritaskan secara rutin, lalu memanage project element including schedule, cost, sumber daya maupun resikonya. Lalu strategic and business management skill. Seorang project manager harus memiliki pemahaman yang cukup untuk menjalankan bisnis, diantaranya dalam menjelaskan kepada orang lain terhadap esensi dari bisnis, sebagai aspek dari project itu, bekerja dengan project sponsor, tim, dan subject matter expert atau SME untuk mendevelop dan yang berhubungan dengan strategi project yang terdeliver, lalu mengimplementasikan delivery strategic in a way that untuk memaksimalkan business value dari sebuah project tersebut. Lalu yang terakhir ada leadership skill. Kualitas dan skill dari seorang leader diantaranya tidak hanya terbatas dari untuk menjadi seorang visioner saja, lalu optimistik dan positif, lalu kolaboratif, managing relationship atau hubungan dan konflik jika ada, seorang yang komunikatif, memiliki bertanggung jawab dan respectful terhadap pihak lain, lalu cultural sensitive, lalu memberikan kredit atau penghargaan jika diperlukan. Lalu dia juga seorang pembelajar ya, lifelong learner and result, dan memberikan hasil dan berorientasi terhadap actions atau proses. Lalu fokus pada important things, having holistic and system view terhadap project, being able to apply critical thinking, being able to build effective teams. Lalu 5 step dari competence, diantaranya yang pertama unconscious incompetence, belum competence, lalu conscious incompetence, lalu conscious competence, unconscious competence, lalu continuous improvement or compliancy, kompetensi. Lalu tipe-tipe dari power, diantaranya various form of power include but not limited to positional, itu formal position di organisasi. Informational, ketika seorang person berperan pada saat diperlukan ataupun pada saat informasi itu diinginkan. Referent itu berdasarkan kredibilitas, respect, dan admiration yang didambakan dari orang lain, dari pihak lain. Situasional, gena to the unique situation such as a specific crisis. Lalu ada personal or charismatic, charm attractions. Lalu selanjutnya type of power ini diantaranya seorang relational, berpartisipasi dalam hubungan, koneksi, dan aliansi organisasi. Dia juga seorang yang expert, skill, experience, training, education, certification, information, possessed, reward-oriented, ability to give prize, monetary or other desired item, punitive atau coercive, ability to punish, siap untuk memberikan hukuman dan penegakan disiplin, lalu integrating application of flattery to win favor or cooperation jika diperlukan untuk memaksimalkan koordinasi flavor. Type of power ini, various form power, diantaranya pressure based, can compliance by limit choice of movement. Ada guilt based, seorang yang imposition of obligation or sense of duty.
Ada seorang yang persuasif, ability to provide argumen, yang bisa memberikan argumen-argumen atau penjelasan alasan. Lalu seorang yang avoiding, ability untuk refuse, menolak terhadap sesuatu. Lalu ini adalah getting the team from one point to another, di mana bagian dari manajemen mendirect using known set to expected behavior untuk set agar sesuai dengan behavior yang diinginkan, di antara positional power, maintain administrative focus on short term goal on and bottom line do things right, melakukan hal yang benar. Lalu perbedaan dengan leadership adalah guiding through discussion and or debate atau debat, diantaranya relationship power, mendevelop dan inovatif, fokus kepada long range visions dan the horizon, dan to do the right thing. Lalu ada leadership style, ada laissez faire, allow the team, itu salah satunya itu adalah membolehkan dari member tim untuk membuat decision sendiri dan goal sendiri. Bisa juga dikenal dengan nama hands off style. Jadi angkat tangan, leadership angkat tangan. Leadership style selanjutnya ada transaksional, fokus goal, feedback, dan accomplish to determine reward. Nah, dikenal juga sebagai management exceptions atau tendency to micromanage. Lalu selanjutnya ada servant leader. Servant leader ini lebih masuk seperti Agile ataupun pada Scrum, yaitu commitment to serve, focus on team growth, learning, development, autonomy, and well-being, concentrate on relationship, community, and collaboration. Lalu ada transformational, empower through idealized attribute and behavior, inspirational motivations, encourage for innovation and creativity. Lalu leadership style selanjutnya ada charismatic, able to inspire, high energy, enthusiastic, self confidence, and memiliki strong convictions yang tinggi. Lalu ada interactional, combination dari transaksional, transformational, dan karismatik. Terima kasih. Begitu untuk pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ditanyakan selebihnya ini, setelah ini. Terima kasih. Selamat pagi.